Selamat malam. Gimana kabarnya, baik? Oke. Aku langsung mulai aja ya, teman-teman ya. Sebelumnya terima kasih teman-teman. Senang sekali sebetulnya rasanya bisa kembali hadir bersama teman-teman dalam ruang diskusi ini. Nah, perkenalkan, nama aku Lina Amalia yang malam hari ini akan menemani teman-teman dalam acara pada malam hari ini ya. Sebagai moderator dalam diskusi yang insya Allah akan hangat dan penuh makna. Nah, malam ini kita akan menggali sebuah topik yang sangat relevan ya dan dekat dengan kehidupan kita nih sehari-hari, yaitu loneliness menjadi loves ya, sebuah tema yang akan mengajak kita memahami kesepian ya, bukan sebagai musuh tapi sebagai pintu menuju penerimaan, keutuhan dan cinta baik kepada diri sendiri maupun kepada sesama. Dan yang lebih spesial lagi ya, malam hari ini kita akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu Kak Teresa, yaitu seorang personal growth coach yang sudah banyak mendampingi proses pertumbuhan pribadi dari banyak orang. Nah, mungkin sebelum masuk kepada inti acara, aku akan menyampaikan susunan kegiatan kita pada malam hari ini. Itu yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi dari Kak Teresa, yang ketiga tanya jawab, yang keempat absensi, dan yang terakhir penutup. Nah, sebelum itu mungkin aku akan membacakan apa namanya CV dari Kak Teresa terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke. Sudah terlihat ya, teman-teman ya? Sudah terlihat? Oke. Di Udah. sini. eh Sebagaimana yang tadi aku udah jelasin ya, bahwa Kak Teresa ini merupakan dari personal growth coach ya. Keren sekali. Kemudian dari pengalaman Kak Teresa sendiri ya, pernah apa namanya menjadi training dari The Trainer Riana Group. Kemudian, nah di sini banyak sekali seminar yang diikuti oleh Kak Teresa. Wah, keren banget. Kemudian bisa dilihat teman-teman untuk sertifikat trainingnya juga nggak kalah kelasnya. Di sini juga ada sertifikat kompetensi dari training Kak Teresa itu sendiri. Tuh banyak sekali ya teman-teman, bisa dilihat ya. Berarti narasumber kita pada malam hari ini nggak kaleng-kaleng teman-teman. Nah tuh, ini juga merupakan pengalaman Kak Teresa sebagai narasumber ya dari berbagai acara. Nah, di sini ada daftar jam terbang sebagai narasumber. Oke, ada banyak sekali di sini ya. Ada self efficacy, kemudian ada CVATS, wah keren banget. Kemudian dari Entrepreneur Training Center ya. Kemudian Kak Teresa juga pernah membawakan eh, webinar tentang persiapan karir, kemudian bincang psikologi, kemudian coach development, kemudian behaviorism, kemudian juga motivational and self development. Nah, di sini ada sertifikat-sertifikatnya teman-teman bisa dilihat ya. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman. Nah, di sini apa namanya teman-teman juga bisa lihat ya bahwa sebentar. Oke. Bahwa apa namanya ASR juga membuka teman-teman, membuka pendaftaran membership ya, sebentar. Aku akan share screen terlebih dahulu. Ya, di sini ya, teman-teman. Udah terlihat belum? Sudah?
Oke, nah di sini teman-teman, jadi ASR ini membuka member ya, bagi teman-teman yang ingin join ya silahkan ya. Nanti untuk linknya aku akan share di kolom chat ya. Nah, kemudian alurnya gimana sih? Nah, sebentar. Kita lihat alurnya. Oke. Pendaftarannya dari 14 sampai 31 Juli ya, teman-teman. Kemudian nanti ada wawancara online dari 1 sampai 10 Agustus, kemudian ada hasil kelulusan member 15 Agustus, kemudian pelantikan dan onboarding. Nah, syarat pendaftaran nih teman-teman, ada di sini yang pertama, member lama wajib daftar ulang. Kemudian diutamakan Gen Z nih. Ya, teman-teman kalau yang Gen Z, ayo langsung aja daftar. Kemudian yang ketiga berminat di bidang pengembangan diri dan kesehatan mental. Karena selain kita akan apa namanya memberikan materi tentang kesehatan mental, kita juga akan memberikan, materi terkait pengembangan diri. Contohnya seperti CVATS yang tadi udah, pernah disampaikan oleh Kak Teresa, kemudian, pengembangan karir, dan mungkin juga nanti tips-tips interview mungkin, ya. Kemudian bersedia mengikuti aturan komunitas, dan yang terakhir aktif berpartisipasi, ya. Nah, kemudian juga di sini ada Human School Life Skill Mastery 2 ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung baca aja ya terkait tanggal-tanggalnya. Nanti mungkin akan di-share lebih lanjut, bisa teman-teman baca-baca lebih rinci lagi di grup ya. Kemudian di sini selain dari tadi ya Human School. Di sini ada Human School Psychology Community ya, di sini ya. Untuk tanggal-tanggalnya sudah tersusun dengan rapi ya, teman-teman. Nanti teman-teman boleh langsung baca aja. Ya, kemudian di sini selain dari psychology tadi life skill ya, sekarang life skill. Nah, di sini juga untuk tanggal-tanggalnya sudah tersusun dengan rapi. Nanti teman-teman boleh lihat aja untuk materi-materinya yang sangat menarik ya. Kemudian selain dari psychology, kemudian life skills, sekarang kita ada Human School Actual Self Resource ya. Di sini materi pembelajaran juga sudah tersusun dengan rapi, sangat-sangat tersusun dengan rapi. Oke, kita sekarang lanjut aja teman-teman. Oke, nah sudah tadi udah aku jelasin terkait apa namanya CV dari materi kita yang sangat keren pada malam hari ini. Kemudian kita lanjut tadi dengan apa namanya penjelasan terkait ASR itu sendiri ya. Nah sekarang tanpa berlama-lama lagi ya mari kita sambut dengan hangat Kak Teresa. Halo Kak Teresa, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, nah sekarang, Kak Teresa akan membawakan materi tentang, loneliness menjadi loves ya. Nah kepada Ya, Kak Teresa waktu dan tepat, aku persilahkan. oke, terima kasih Lina. Untuk link pendaftaran member sudah aku share ya. Oke, perkenalkan, aku Teresa Adelia Setiawan, seorang coach di Mariana Group, life coach, trainer, dan best of the month di Aktual Self Resource, serta supplemental di Deals dan di konselor pertemanan sejiwa. Untuk jika ada yang mau ditanyakan atau ingin berbincang-bincang dengan aku lebih banyak, bisa hubungi kontak aku, ada TikTok dan juga Instagram. Kesepian membuatku takut, cinta membuatku berani. Baik itu cinta terhadap diri sendiri maupun orang lain. Mungkin itu sebabnya keduanya bisa saling melengkapi. Hari ini kita ada pembahasan tentang loneliness menjadi lovers dari buku aku. Apa yang muncul di benak rekan-rekan saat mendengar istilah kesepian? Boleh dong tulis di kolom chat.
Apa yang muncul di benak rekan-rekan saat mendengar istilah kesepian? Kak Denny, bisa open mic Kak Denny? Atau Kak Tisa, bisa open mic kah? Aku ingin berbincang-bincang nih. Oke, Kak Michael boleh. Halo Kak Michael. Halo, selamat malam Kak Teresa. Malam Kak. Kira-kira apa nih yang muncul di benak Kak Michael ketika mendengar istilah kesepian? Perasaan, Oh, perasaan sepi ya. Lalu ya, apa lagi? situasi juga bisa. Oke, situasi. Ya, betul. Perasaan, situasi. Kesepian tuh terkadang bukan berarti kita hidup sendiri. Bisa aja kita hidup di tengah-tengah keluarga, sahabat, pacar, dan orang-orang terdekat, tetapi masa hidupnya sendiri. Kak Michael pernah nggak ngerasain seperti itu? Betul, kesepian tuh dalam situasi, dalam perasaan. Kadang kita dalam kondisi yang nggak sendirian, tapi kok rasanya sepi ya. Kak Michael pernah ya ngalamin? Pernah Kak. Oh, pernah. Oke, semoga ini ada beberapa tips dan semoga bisa membantu Kak Michael ya. Kenapa sih kira-kira penting untuk dibahas? Mungkin ada yang berpikiran, aku kan introvert, gak apa-apa sendiri, lebih nyaman sendiri kok. Tapi apa iya beneran gak apa-apa? Walaupun pada kenyataannya ada beberapa orang yang lebih nyaman sendiri daripada berada di kerumunan orang yang bakal menguras energinya. Tetapi ternyata kesendirian ada dampak negatifnya juga, dimulai dari sifat posesif, mau dimanfaatkan asal mendapatkan teman, sampai kasus-kasus bunuh diri. Untuk itu hal ini penting untuk dibahas. Dan menurut rekan-rekan kira-kira apa aja nih penyebab kesepian? Ada yang tahu nggak? Mungkin dari Kak Denny, Kak Tisa, atau Kak Michael, apa penyebab kesepian yang teman-teman tahu? Pola asuh Kak. Oh, pola asuh. Pola asuh yang bagaimana Kak Michael? Yang orang tuanya nggak hangat sama anaknya gitu, yang nggak deket sama anaknya. Hmm, kayak orang tuanya yang sibuk ya. Betul, Itu yang dialami Kak Michael Kak. betul Kak. Kalau misalnya Kak Michael butuh teman cerita, aku bersedia kok gitu. Jadi, iya benar pola asuh. Gimana orang tuanya kadang sibuk gitu. Nah, Kak Michael juga bisa untuk cari-cari komunitas positif yang sesuai dengan passion dan bakatnya Kak Michael nih. Jadi, Kak Michael bisa merasa ada temannya gitu. Ada teman yang hobi juga bisa ngelakuin aktivitas positif yang sesuai hobi sama-sama gitu. Saran aku cari komunitas aja Kak gitu. Atau di sekolah mungkin ada yang dibully gitu. Ah, jadi dia sendiri walaupun sekolahnya banyak orang tapi kalau dibully kan jadi kita ngerasa kita tuh sendirian gitu. Nah, dari banyaknya topik, ada tiga yang mau aku bahas. Yang pertama, dewasa itu sepi. Yang kedua, jika ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Yang ketiga, aku jadi tahu apa yang berharga bagiku saat orang tersebut sudah tiada. Semakin dewasa, entah mengapa, aku merasa semakin kesepian. Teman-teman sulit untuk diajak ketemu. Saudara dan sepupu sudah pada sibuk. Menjadi dewasa memang tidak seenak itu, tetapi tidak selamanya kamu harus tergantung dengan orang lain. Meminta bantuan dengan orang lain boleh, tetapi yang bertanggung jawab untuk dirimu sendiri ya kamu. Salah satunya tentang keputusan yang kamu ambil. Untuk itu, aku ada kasih tips tentang bagaimana mengambil keputusan sendiri gitu. Kamu nggak boleh juga bergantung ke orang lain untuk mengambil keputusan atas hidup kamu gitu. Misalnya, kayak mau
kuliah di mana, mau kuliah jurusan apa, karena hidup kamu nanti yang jalanin kamu gitu. Kesuksesan kamu ada di tangan kamu. Tips dari aku, teman-teman bisa mulai dengan menuliskan harapan-harapan, lalu solusi yang bisa digunakan untuk mewujudkan harapan-harapan itu. Misalnya, harapannya mau jadi public speaker, solusi apa nih yang bisa mewujudkan harapan itu? Contohnya, teman-teman mengajukan diri di platform-platform psikologi gitu untuk menjadi speaker. Nah, itu kan bisa mewujudkan harapan. Nah, jadi bikin harapannya apa, lalu solusinya apa aja, lalu dilihat harapan yang satu nih bisa diwujudkan solusi yang mana aja sih gitu. Begitupun dengan solusi. Pasti setiap keputusan, setiap solusi yang kita ambil juga ada resikonya. Contoh, kita mau bangun bisnis supaya kita bisa mewujudkan impian-impian kita. Contoh, impian kita bisa berbagi dengan banyak orang. Pasti ada juga resiko yang bakal kita ambil. Contoh, resikonya kalau buat bisnis pasti butuh modal nih. Nah, berarti resikonya butuh modal gitu. Nah, lalu teman-teman bisa tulis modal di resiko dan juga di harapan. Harapannya bisa mendapatkan modal usaha. Solusinya apa nih gitu? Solusinya kerja gitu. Nah, kalau misalnya kerja, bisa kerja untuk mendapatkan modal. Jadi solusi dua misalnya. Nah, ada juga resikonya kalau kerja. Waktu untuk bisnisnya jadi lebih sedikit gitu atau adakah cara lain gitu. Jadi bisa dibikin solusi dan untuk mewujudkan harapan yang mana aja, lalu solusi dengan resikonya apa aja gitu. Sampai di sini ada pertanyaan Kak dari Kak Michael, Kak Tisa, sama Kak Denny. Ada pertanyaan kah? Dari Kak Michael, Kak Tisa, sama Kak Denny ada pertanyaan atau kita lanjut dulu? Lanjut dulu aja, Kak. Makasih, Lanjut Kak. dulu, oke. Kalau kecepatan boleh disampaikan aja ya. Nah, setelah rekan-rekan tadi me-list, lalu rekan-rekan atau teman-teman list lagi nih, kira-kira yang mana aja yang paling bisa ngewujudin harapan aku dan mana yang resikonya paling kecil untuk aku ambil gitu. Dari tabel itu kan kelihatan gitu. Nah, lalu dari list yang teman-teman bikin, teman-teman lihat juga kekuatan dan kelemahan, strength dan weakness itu dari dalam diri. Jadi kekuatan dan kelemahan dari dalam diri teman-teman untuk mewujudkan solusi itu. Punya kekuatan apa nih? Misalnya solusinya tadi mengajukan diri untuk menjadi pembicara di platform-platform. Nah, kekuatannya apa? Bagus di komunikasi, kelemahannya di manajemen waktu. Nah, berarti bisa coba dibikin. Lalu peluang dan ancaman itu dari luar diri kita. Peluangnya apa aja? Kalau misalnya kita bisa jadi pembicara di platform-platform, peluangnya apa aja yang bisa kita dapatkan? Lalu ancamannya apa aja nih yang bakal kita dapetin gitu? Peluangnya kita bisa semakin dikenal, ancamannya kita semakin dikenal semakin punya haters gitu. Nah, itu juga bisa jadi ancaman. Nah, dari situ teman-teman lihat kira-kira dari yang sudah teman-teman analisis, mana nih solusi yang mau teman-teman ambil. Pilih 3 solusi atau 5 gitu. Nah, selain itu teman-teman juga bisa buat solusi cadangan jika solusi yang teman-teman buat itu tidak bisa diwujudkan. Karena nggak selamanya apa yang kita rencanakan itu bakal sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu. Jadi nggak selamanya mulus gitu. Jadi perlu untuk buat solusi cadangannya. Nah, jika ada pertemuan, pasti ada perpisahan.
Itu bab 2. Di setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tentunya setiap orang sudah ditakdirkan untuk kembali kepadanya. Nah, selain kematian, banyak juga yang membuat kita harus berpisah dari orang-orang yang kita sayangi, seperti kesibukan. Nah, tadi orang tuanya sibuk, pindah kota. Kita harus berpisah dengan sahabat kita karena orang tua kita bekerja di kota lain gitu, pindah kota, dan banyak hal lainnya. Di hidup ini akan ada orang yang akan datang silih pagi silih berganti gitu. Di hidup ini akan ada orang yang datang dan pergi silih berganti. Jadi ada pertemuan dan ada juga perpisahan gitu. Kayak setelah kita lulus SMP, kan ganti lagi temennya gitu. Lulus SMA, lulus kuliah, bakal terus berganti teman-teman kita. Ketika orang tersebut pergi, terkadang ada penyesalan di lubuk hati yang terdalam. Coba aku A, mungkin dia nggak akan pergi. Coba aku B, coba aku C. Coba waktu itu aku nggak marah sama dia, mungkin saat ini masih kontakan. Coba waktu itu aku bisa nepati janji untuk bertemu terakhir kali, mungkin saat ini kita masih bisa kontekan gitu. Coba aku waktu itu menemui dia. Nah, jangan terlalu larut menyesali apa yang tidak bisa kita ubah. Kita fokus ke hal-hal yang bisa kita ubah. Hal-hal yang tidak bisa kita ubah tuh contohnya seperti apa? Kita lahir di kota mana? Kita kan nggak bisa milih ya, kita bakal lahir di Palembang kah, atau di mana itu karena waktu bayi kan kita belum bisa untuk memilih gitu, kita bakal lahir di kota apa, lahir di suku apa, keadaan ekonomi saat lahir itu bagaimana, meninggal di umur berapa, itu kan nggak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah tingkat pendidikan kita. Misalnya orang tua kita nggak mampu untuk kuliahin kita, tapi kan masih bisa kita upayakan, kita masih bisa untuk bekerja supaya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih bagus. Kemampuan bahasa Inggris, kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Inggris, masih bisa kita improve, belajar, misalnya baca dari buku-buku bahasa Inggris atau nonton film bahasa Inggris. Bisa gaji di masa depan, masih bisa kita upayakan, kita cari pekerjaan, makan makanan bergizi, masih bisa kita upayakan. Jadi fokusnya ke hal yang bisa kita ubah. Dan ya udah kalau misalnya ada beberapa hal yang sudah nggak bisa kita ubah, kita bisa improve ke hal-hal yang bisa kita ubah. Gitu. Jadi investasikan diri ke hal-hal yang bisa kita ubah saja. Gitu. Nah, yang terakhir jika ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ini masih bab 2 ya. Di hidup ini kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kamu berharga di lingkungan yang tepat. Nilai kamu tidak tergantung dari seberapa banyak orang yang sayang pada kamu. Orang yang benci kamu akan tetap membenci kamu apapun yang kamu lakukan. Begitu juga dengan orang yang sayang. Jadi nilai diri kita nggak tergantung dari seberapa banyak teman kita, seberapa banyak orang yang sayang pada kita, seberapa banyak kita dikelilingi oleh orang-orang. Nilai kita nggak tergantung dari itu. Begitupun juga dengan orang yang benci kita. Mau kita ngomong apapun, orang yang benci kita bakal tetap benci gitu. Mau kamu jelasin panjang lebar juga bakal tetap benci kalau memang dia sudah benci kamu gitu. Kalau misalnya orang itu sayang pada kamu, pasti dia bakal kembali kok ke kamu gitu. Pasti mau untuk dengarkan penjelasan kamu. Ibaratnya seperti air aqua, kalau di warung harganya beda kan sama di mall. Nah, beda juga kalau misalnya di hotel berbintang. Nah, padahal sama-sama air, tapi kok harganya bisa beda gitu. Kamu cuman butuh lingkungan yang tepat. Kamu berharga di lingkungan yang tepat gitu. Berarti kita tuh cuman butuh lingkungan yang tepat, yang tempat yang bisa menghargai diri kita gitu, menyayangi diri kita gitu. Dan yang terakhir, pada bab 3, aku jadi tahu apa yang berharga bagiku saat sudah tiada. Satu hal yang kusadari ketika kehilangan orang yang berarti, waktu tidak bisa diulang. Terkadang kita baru menyadari orang tersebut berharga ketika mereka sudah tiada. Kadang kita baru menyadari masa tua kita kesepian saat kita sudah tua dan sudah tidak bisa mempunyai anak. Baru nyadar, oh
Ternyata kalau nggak punya anak nggak enak ya, pas kita udah tua baru kita sadar. Kadang kita baru menyadari betapa berharganya teman kita saat dia sudah tiada. Terkadang penyesalan itu datang terlambat. Kita baru sadar saat orang di sekitar kita yang kita sayangi udah nggak ada, baru kita menyadari. Nah, untuk itu sebelum kita menyesal, kita perlu prioritasin nih, kira-kira apa sih hal-hal berharga dari dalam hidup kamu, apa itu keluarga kah, pekerjaan kah, atau hubungan dengan orang-orang sekitar? Apa yang membuat kamu tuh jadi hidup gitu? Apakah menolong orang lain jadi bikin kamu di hidup ini bahagia ataukah dari prestasi kamu gitu, dari kreativitas kamu, dari terkenalnya kamu, apakah itu bisa membuat kamu bahagia atau dari ketenangan bisa bikin kamu bahagia kalau misalnya hidup kamu nggak dikelilingi oleh orang-orang, hanya segelintir orang dan butuh ketenangan gitu, atau ketika kontribusi kamu dihargai, ketika kontribusi kamu bisa diambil buat bisa diakui gitu kontribusinya, atau kebebasan, kamu nggak suka diatur gitu. Kalau saya nggak suka diatur, akhirnya buka usaha sendiri gitu, supaya bisa menuangkan ide-idenya gitu. Kamu butuh kebebasan kah? Atau kamu butuh ruang bertumbuh kah? Atau butuh pengakuan? Atau kamu menjunjung tinggi integritas? Pokoknya aku nggak mau kerja sama orang yang integritasnya nggak ada gitu. Apa yang kamu prioritaskan di dalam hidup kamu gitu. Sebelum semuanya terlambat, kamu harus punya apa yang kamu prioritaskan, entah itu keluarga, hubungan dengan orang-orang sekitar. Misalnya keluarga, nah kamu harus siapin misalnya sejam, 2 jam waktu gitu untuk sama keluarga, dengan teman. Kalau itu kamu prioritaskannya hubungan gitu. Jadi apa prioritas kamu tergantung dari kamu. Terkenal, berarti kamu sediain waktu Sabtu sama Minggu untuk coba untuk jadi public speaker di platform atau jadi influencer gitu. Harus sediain waktu Sabtu dan Minggu gitu sambil bekerja. Jadi apa prioritasnya? Jadi setelah kamu tahu prioritas kamu, kamu bisa untuk mencari tahu apa yang aku bisa lakukan untuk tercapainya prioritas tersebut supaya tidak menyesal di kemudian hari. Nah, yuk peluk hangat diri kamu. Aku mencintai diriku dan orang-orang sekitarku. Kak, teman-teman juga bisa mengatakan kalau misalnya teman-teman lagi ngerasa kesepian atau sendiri, peluk hangat dirinya, aku mencintai diriku, orang-orang sekitarku, gitu. Ini bisa teman-teman praktekkan. Teman-teman juga bisa membaca tips-tips lainnya di buku aku, namanya Loneliness Menjadi Lovers. Ini aku jual. Kalau mau beli, ini bisa menghubungi aku gitu di Persona Gold Coast atau di nomor WA aku gitu. Sekian. Kalau misalnya mau beli, boleh hubungi aku ya. Ada pertanyaan, Kak? Oke, teman-teman. Ya, terima kasih banyak Kak Teresa atas pemaparan yang sangat menyentuh dan membuka banyak perspektif ya terkait kita memaknai apa itu rasa sepi. Nah, mungkin sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung on mic atau tulis di kolom chat. Yuk, teman-teman yuk.
Mungkin dari Denny, Tisa, atau Kak Rian nih ada pertanyaan kah? Yuk teman-teman, Kak Denny, Kak Tisa, Kak Rian, boleh langsung aja tanya. Kalau malu boleh langsung tulis di kolom chat ya teman-teman, biar kita sharing nih. Ada pertanyaan kak? Kalau dari Lina ada pertanyaan kah? Oke teman-teman, mungkin sambil teman-teman berpikir tentang pertanyaan atau sambil kita menunggu mungkin teman-teman sedang mengetik, boleh nih teman-teman buka kolom chat dan absen ya. Di situ udah aku bagikan linknya, silakan teman-teman langsung absen. Ya mungkin kita bisa kasih waktu 3 menit lagi ya Kak ya. Ya, Sambil nunggu mungkin teman-teman masih ada yang ngetik atau mungkin masih berpikir tentang apa namanya pertanyaan-pertanyaan terkait materi pada malam hari. Oke Kak Tisa, terima kasih. Yang lain jangan lupa ya untuk isi absennya ya. Oke, mungkin sudah kali ya Kak. Nah, sebelum kita tutup mungkin ini kali ya, Kak, aku mau reaction dari teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih ada di momen ngerasa kesepian padahal dikelilingi banyak orang? Mungkin apa ya, waktu di kelas atau mungkin kalau misalkan kalian boarding, di boarding atau mungkin kumpulan keluarga, tapi kalian ngerasa kesepian. Nah, boleh nih reactionnya kalau misalkan yang pernah, boleh reaction pakai jempol. Yuk, wih, Kak Tisa pernah ya. Sering ya, kita sering kayak gitu ya, ternyata. Banyaknya orang itu ternyata belum tentu kita nggak ngerasa kesepian. Oke, mungkin kita cukupkan kali ya, Kak, pertemuan pada malam hari ini. Nah, em,
Teman-teman, sesi diskusi malam hari ini berjalan dengan lancar, hangat, dan penuh makna. Nah, terima kasih juga kepada Kak Teresa atas waktu, energi, ilmu yang telah dibagikan. Semoga materi pada malam hari ini bisa menjadi ruang refleksi kita dan kekuatan baru agar kita bisa merangkul rasa sepi menjadi lebih bijak lagi. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman telah hadir dan aktif untuk eee, berdiskusi ya pada malam hari ini. Semoga kita terus tumbuh bersama, saling menguatkan dan menjaga ruang belajar ini agar tetap, hidup terus ya. Aku Lina Amalia selaku moderator pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama memandu jalannya acara. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat semuanya.